Sekelompok orang percaya segera terbang ke tanah. Mereka mengambil berbagai hal yang telah disiapkan untuk waktu yang lama dan meletakkannya di tanah satu persatu. Beberapa orang mengatur kerangka, beberapa orang bertanggung jawab untuk menangani hal-hal sepele di luar, dan beberapa orang bertanggung jawab untuk membimbing kekuatan iman di aula utama cahaya mengalir ke aula cabang. Semuanya begitu tertib, dan dalam waktu setengah jam, aula cabang pertama didirikan. Ini adalah versi aula yang disederhanakan yang diperoleh Zhao Wuling setelah berkonsentrasi pada penelitian. Tidak ada aula yang didekorasi dengan mewah. Tidak ada hal-hal yang sangat kuat, hanya peralatan pertahanan yang sedingin es ini, di bawah perlindungan kekuatan iman di kuil penguasa cahaya, yang telah dibangun tanpa kekurangan. Itu terlihat sangat sederhana dan merupakan bagian dari kuil penguasa cahaya, dan Zhao Wuling tidak keberatan. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang digunakan di luar untuk bertarung, di mana ada begitu banyak yang harus diperhatikan. Tepat ketika aula cabang pertama selesai, orang dari Cakrawala akhirnya datang ke Zhao Wuling perlahan dan santai. Kamu di bawah siapa? Cepat beritahu Mahkamah Agung, dan pastikan untuk mengirim kembali berita bahwa ada monster setingkat Raja Iblis di wilayah Bintang Changlan. Zhao Wuling menatapnya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Yo, bukankah ini penguasa Mahkamah Agung? Bukankah ini kebetulan? Apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu begitu malu? Mendengar kata-kata sarkastik Zhao Wuling yang jelas, ada suara mendengung di benak orang-orang di alam dewa, dan tiba-tiba menjadi kosong. Mengapa saya bertemu orang-orang dari kuil penguasa cahaya lagi? Tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan kemudian menatap Zhao Wuling dengan hati-hati. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhao Wuling tidak memiliki pemikiran ekstra, hanya menggelengkan kepalanya. Tidak ada, hanya sedikit penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi padamu di sini? Yang ingin aku katakan sekarang adalah kamu terlihat sangat malu sekarang. Zhao Wuling tertawa terbahak-bahak setelah beberapa ejekan, tidak memberikan wajah apapun kepada orang-orang di alam dewa sama sekali. Tapi sekarang Zhao Wuling tahu bahwa yang paling penting adalah mengkonfirmasi informasi di Changlan Starfield. Meskipun ada hal-hal yang dijelaskan Qin Yichen sebelumnya, bagaimanapun, sudah begitu lama, dan apakah hal itu telah mengikuti adalah yang pertama di momen pesan yang pasti diperlukan. Benda itu tidak mengikutimu, kan? Jika itu mengikutimu, apakah kamu masih hidup sampai hari ini? Itu pasti tidak mungkin, jadi dia tidak mengejarnya. TSK. Lord Light mengatakan bahwa hanya ada beberapa dari kalian pada awalnya. Jadi mengapa hanya ada satu yang tersisa? Belasungkawa saya. Hahaha, jangan menatapku seperti ini. Cepat kembali ke alam dewamu. Jangan memprovokasi hal-hal yang tidak bisa kamu provokasi di sini. Zhao Wuling sekarang mengambil kerusakan yang ekstrim. Tidak ada yang bisa menjaga pikiran damai dalam situasi seperti itu. Setelah ragu-ragu sebentar, pihak lain menatap Zhao Wuling dengan sengit, dan hendak melewatinya dari sisi Zhao Wuling. Tapi Zhao Wuling mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Mengubah senyum Yipi sebelumnya dan menggantinya dengan tatapan serius. Kenapa? Apakah kamu ingin melewati tempat penting di mana kuil penguasa cahaya ditempatkan? Tidak peduli apa. Zhao Wuling bukan lagi penguasa kota yang tidak mengerti apa-apa pada saat itu. Dia telah diasah begitu lama di Fire Phoenix Starfield of Olympus. Begitu dia pergi, dia tahu apa pihak lain itu. Berpikir. Lewati kuil penguasa cahaya. Jadi bahkan jika monster itu mengejarnya, itu hanya akan mengikuti nafas yang ditinggalkannya dan menyerang kuil penguasa cahaya. Tidak peduli seberapa banyak masalah yang akan dibawa monster itu ke kuil Lord of Light. Apakah mereka akan dibunuh? Setidaknya, baginya. Sudah sangat baik untuk dapat menggunakan Light Lord Temple untuk mengulur sedikit waktu. Tapi Zhao Wuling tidak mematuhinya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Menurut aturan kuil penguasa cahaya, jika kamu maju selangkah, aku bisa membunuhnya terlebih dahulu dan kemudian memainkannya. Tentu saja, bagaimana Mahkamah Agungmu menghukumku saat itu tidak ada hubungannya denganmu. Kata-kata Zhao Wuling sangat halus sehingga dia secara langsung membuat pihak lain melepaskan rencananya untuk melewati sini. Seperti yang dikatakan Zhao Wuling, tidak peduli bagaimana Mahkamah Agung menghukum mereka, itu tidak dapat menghentikan fakta bahwa Zhao Wuling akan melakukannya sekarang, dan dia terluka parah dan tidak ingin melakukannya dengan Zhao Wuling. Melirik Zhao Wuling dengan ganas, dia berbalik dan pergi. Nah, ingatlah untukku, suatu hari, aku akan membalas pengalaman hari ini 100 kali lipat. Zhao Wuling mencibir dengan jijik. Sebaiknya kau pikirkan dulu, bagaimana hidup lebih baik. Mengikuti instruksi Zhao Wuling di benaknya, semua orang di kuil penguasa cahaya juga punya rencana. Orang ini ingin meninggalkan saluran luar angkasa yang dijaga oleh kuil penguasa cahaya. Bermimpilah, sekarang seluruh saluran luar angkasa dikendalikan oleh para penganut kuil Dewa Cahaya. Dan jika kamu ingin pergi, kamu harus memikirkan cara lain. Lagi pula, dengan konflik saat ini antara kuil penguasa cahaya dan Mahkamah Agung, tidak mungkin memberi mereka kenyamanan. Dan tidak mungkin meninggalkan harapan apapun bagi mereka. Zhao Wuling melambaikan tangannya. Semua orang mematuhi perintah, dan sekarang aula cabang harus didirikan. Jika tidak,
Kita tidak akan bisa menahannya. Orang-orang di pengadilan ilahi semua layu. Lihat berapa banyak orang yang datang ketika mereka datang. Dan sekarang ada hanya satu yang terluka parah. Ini jika pertempuran pecah. Itu pasti akan menjadi pertempuran besar. Zhao Wuling mengatakannya dengan sangat mudah. Tetapi kata-kata sarkastik itu jatuh ke telinga beberapa orang. Setajam pisau. Namun, dia benar-benar tidak punya ide untuk berdebat dengan Zhao Wuling. Dan hanya bisa menelannya. Sekarang, satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupnya adalah meninggalkan wilayah bintang Changlan. Hal itu benar-benar menakutkan. Melihat kembali orang-orang di kuil penguasa cahaya yang masih sibuk, dia mencibir dengan jijik. Dengan kekuatan kecil ini, kamu berani memimpin di wilayah bintang Changlan? Hanya kamu. Aku khawatir bahkan monster tidak bisa menghadapinya. Tidak akan lama lagi kamu akan menjadi monster juga. Sangat disayangkan ketika dia mengetahui bahwa pintu masuk ke lorong ruang angkasa telah ditempati oleh kuil penguasa cahaya dan tidak berniat membiarkannya pergi. Senyum di wajahnya tidak lagi dapat dipertahankan. Semuanya begitu nyata sehingga dia tidak berani menghadapi pemandangan seperti itu. Cara meninggalkan wilayah bintang Changlan telah dikendalikan oleh kuil penguasa cahaya. Jika dia ingin pergi dari sini lagi, dia harus melewati lebih dari setengah wilayah bintang Changlan. Baginya, yang kini terluka parah, ini adalah perjalanan putus asa. Dia sangat enggan mengambil risiko, sangat enggan melakukan hal seperti itu. Namun, ketika dia berbalik, dia melihat bahwa kuil penguasa cahaya telah menempati seluruh area 100 mil dengan mengandalkan subkuil yang padat, dan dia menyerah. Sampai ini, aku menunggu untuk melihat pertunjukan bagusmu. Selama aku bisa hidup, aku pasti akan menghancurkan monster yang disempurnakan dengan tubuhmu. Hanya saja kurang dari 2 jam telah berlalu. Di bawah pengaturan Zhao Wuling, ratusan aula utama cahaya telah didirikan. Ini sangat minimalis sehingga hanya peralatan pertahanan yang tersisa. Zhao Wuling melambaikan tangannya dengan bangga. Dengar, apakah kamu melihat orang yang menonton pertunjukan di luar? Saatnya untuk menunjukkan padanya apa aura kuil penguasa cahaya.